Halo semuanya, nggak kerasa ya kalau dihitung-hitung gue udah napas di negeri orang, tepatnya di Jerman selama 9 tahun. 9 tahun itu waktu yang cukup lama sih. Kalau diibaratkan anak sekolah, mungkin gue udah lulus SD dan lagi galau-galaunya milih SMP. Tinggal di sini hampir satu dekade bener-bener ngerombak isi otak gue sampai ke akar-akar ya sih. Jujur ya, gue berangkat dari Indonesia sebagai pemuda yang penuh dengan kearifan lokal, santuy, anak pamulang, dan nggak enakan. Tapi setelah 9 tahun dihajar musim dingin dan birokrasi yang kaku kayak kanebo kering, pola pikir gue berubah drastis. Jadi hari ini gue mau berbagi 9 perubahan pola pikir terbesar yang gue alami. Siapkan kopi atau teh, karena ini bakal jadi perjalanan mental yang lumayan panjang, tapi tetap santai. Dan berharap bisa ngebantu kalian yang mau ke Jerman. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue post video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS-Shot, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk membantu lo sukses berkarir di Jerman. Oh iya, nonton video ini sampai habis ya, karena gue juga akan share lowongan Ausbildung di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah subscribe selama ini. Tanpa kalian, gue nggak mungkin bisa bikin konten sampai sekarang. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oke, mungkin gue mulai dari perubahan pola pikir. Pertama yang paling kerasa adalah cara gue ngemandang waktu. Dulu di Indo jam karet. Itu udah kayak warisan budaya turun-menurun kayaknya. Kalau janjian jam 7 baru mau nyalain motor atau mobil. Itu hal biasa. Di Jerman, wah jangan coba-coba. Di sini kalau lo telat 5 menit, lo udah dianggap nggak sopan. Tapi kalau lo telat 10 menit, lo dianggap udah meninggal atau kecelakaan hebat sampai nggak bisa ngabarin. 9 tahun di sini bikin gue sadar kalau waktu itu bukan cuma uang, tapi bentuk rasa hormat paling tinggi ke orang lain. Gue sekarang jadi tipe orang yang kalau janjiannya jam 10, jam 9.50 itu gue udah berdiri manis di depan lokasi sambil ngecek jam tangan tiap 30 detik. Gue jadi punya kecemasan eksistensial kalau telat. Lucunya, saking terbiasanya tepat waktu, pas gue pulang ke Indo dan nunggu temen yang bilang udah di jalan, padahal baru bangun tidur, rasanya pengen gue laporin ke polisi Jerman karena pelanggaran kontrak sosial itu namanya. Ya, perubahan atau pola pikir kedua yang berubah total adalah soal kejujuran yang brutal alias Direktheit. Kita orang Indonesia kan diajarkan buat selalu basa-basi ya, dan menjaga perasaan orang lain. Kalau baju teman kita jelek, kita bakal bilang, unik ya modelnya. Tapi di Jerman, kalau baju lo jelek, mereka bakal bilang, itu baju nggak cocok sama muka lo, mending ganti deh. Awalnya mental gue nggak yang selembut tahu sutra ini sering banget retak-retak oleh omongan mereka nih. Tapi lama-lama gue sadar kalau kejujuran tanpa filter itu sebenarnya jauh lebih hemat energi. Gue nggak perlu lagi nebak-nebak apa maksud tersembunyi dari omongan orang. Hidup jadi tanpa drama, sekarang gue lebih memilih dengar kebenaran yang pahit daripada kebohongan yang manis, tapi bikin diabetes mental. Gue jadi belajar kalau ngomong enggak atau gue nggak suka itu bukan berarti jahat, tapi itu namanya komunikasi yang efisien. Perubahan ketiga adalah obsesi gue terhadap privasi dan batasan diri nih teman-teman. Sebelum ke Jerman, gue adalah orang yang sangat terbuka, tipikal yang kalau ditanya apa kabar sama orang baru, dikenal bisa langsung curhat soal cicilan mobil. Di Jerman, privasi itu sakral banget. Jangan harap tetangga lo bakal nanya kapan nikah atau gajinya berapa. Mereka bahkan nggak bakal nanya nama lo kalau lo nggak nanya duluan. 9 tahun di sini bikin gue sangat menghargai personal space. Gue jadi paham kalau nggak semua orang perlu tahu isi hidup gue dan gue nggak berhak tahu isi hidup orang lain kalau nggak diundang.
Gue juga sekarang merasa lebih tenang hidup di lingkungan yang orang-orangnya ibaratnya bodoh amat, tapi tetap sopan. Gue belajar kalau kesunyian itu mewah dan nggak perlu setiap keheningan diisi dengan obrolan yang nggak penting soal cuaca atau gosip artis. Dan pola pikir keempat, gue jadi manusia yang sangat fungsional dan anti gengsi nih. Di Indonesia, status sosial itu sering banget dilihat dari apa yang kita pakai atau kendaraan apa yang kita punya. Di Jerman, gue sering lihat profesor atau bos besar bahkan yang ke kantor naik sepeda butut sambil bawa tas ransel yang warnanya udah pudar. Pola pikir gue berubah, jadi kalau barangnya masih berfungsi, ngapain beli baru? Gue nggak lagi ngerasa perlu punya HP keluaran terbaru cuma buat pamer di tongkrongan. Selama baju gue masih tahan angin musim dingin dan sepatu gue nggak jebol, pas kena salju, mereknya apa itu urusan sekian lah. Yang penting fungsinya. Gue jadi lebih milih ngabisin uang buat pengalaman kayak traveling atau kursus baru daripada buat barang yang cuma buat narik perhatian orang yang sebenarnya gue nggak suka-suka banget. Pola pikir kelima yang nggak kalah penting adalah cara gue untuk menghargai hari libur dan work-life balance. Di Jerman, hari Minggu itu toko tutup semua loh. Kota jadi kayak kota mati. Dan awalnya sih gue pas datang tuh gue stres. Duh, gue mau belanja hari Minggu, mau nongkrong di mall, di mana ya? Tapi setelah bertahun-tahun, gue baru paham indahnya hari Minggu yang tenang. Gue belajar kalau manusia itu butuh shutdown total. Kerja di Jerman itu gila-gilaan fokusnya. Tapi begitu jam pulang, ya udah, urusan kantor ditinggal di kantor. Bos nggak bakal WhatsApp lo jam 9 malam cuma buat nanya laporan. Pola pikir gue berubah dari hidup untuk kerja jadi kerja untuk hidup. Gue jadi sangat protektif sama waktu istirahat gue. Dan kalau ada yang ganggu waktu libur gue, rasanya gue pengen pasang pagar listrik deh di sekeliling wonung gue, di rumah gue. Keenam, pola pikir itu gue jadi punya insting memilah sampah yang udah kayak agen rahasia nih teman-teman. Jadi ini beneran deh, sistem sampah di Jerman itu rumitnya ngalahin teka-teki silang. Ada tong sampah buat kertas, ada tong sampah buat plastik, buat sisa makanan, buat botol kaca warna bening, coklat, dan hijau. 9 tahun di sini bikin otak gue otomatis nyaring. Ini kertas tapi ada plastiknya nih, berarti masuk plastik atau kertas? Gue pernah refleks marah-marah di dalam hati pas ngelihat orang buang putung rokok di tempat yang salah. Gue sadar sih, kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma jargon tapi disiplin harian yang harus dilakukan. Pola pikir buang sampah pada tempatnya di otak gue adalah berevolusi jadi pisahkan sampah sesuai takdirnya. Wow. Bahkan botol kosong sekarang gue lihat bukan sebagai sampah tapi sebagai koin euro berkedok plastik. Fun. Pola pikir ketujuh, gue jadi lebih mandiri nih teman-teman dan nggak gampang manja. Di Indonesia apa-apa gampang, mau makan ada GoFood atau GrabFood, mau benerin pipa ada tukang yang murah. Di Jerman biaya jasa itu mahalnya minta ampun. Mau manggil tukang buat benerin keran aja biayanya bisa buat makan seminggu. Akhirnya pola pikir gue berubah jadi lakukan sendiri atau lo bangkrut. Gue jadi belajar cara masang lampu, rakit lemari IKEA, rakit tempat tidur, sampai benerin wastafel yang bocor. Gue jadi ngerasa lebih berdaya sebagai manusia. 9 tahun di sini bikin gue sadar kalau kita sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal kalau kita mau baca manual dan nggak malas gerak. Kemandirian ini yang bikin rasa percaya diri gue naik, meskipun tangan gue kadang lecet-lecet ya. Kena obeng atau kena lem. Pola pikir ke-8 adalah mencintai kesederhanaan dalam kebahagiaan. Dulu gue mikir bahagia itu harus mewah, harus makan di resto mahal, atau belanja baju baru. Di Jerman, gue belajar kalau kebahagiaan itu bisa sederhana matahari muncul di musim dingin. Pas matahari nongol, semua orang Jerman bakal keluar rumah, duduk di taman, dan mukanya langsung cerah, positive vibes, kayak dapat transferan mendadak gitu. That small thing, tapi kita sangat cherish, sangat bersyukur. Gue jadi belajar buat bersyukur sama hal-hal kecil, jalan kaki di hutan, piknik di pinggir sungai, atau sekedar minum kopi di balkon sambil dengerin burung. Itu udah kerasa mewah banget sih.
Gue nggak lagi ngejar standar kebahagiaan orang lain, gue bikin standar gue sendiri yang jauh lebih murah dan ramah di kantong, tapi tetap bikin hati adem. Terakhir yang kesembilan, gue jadi punya perspektif yang lebih luas soal dunia. Tinggal di Jerman selama 9 tahun bikin gue ketemu sama orang dari berbagai negara. Mulai dari pengungsi, let's say Suriah, sampai ekspat dari Amerika. Gue sadar kalau dunia itu nggak cuma soal Indonesia versus luar negeri. Masalahnya kita semua sebenarnya mirip-mirip. Pengen hidup tenang, punya pekerjaan bagus, dan dicintai keluarga. Pola pikir gue jadi lebih toleran dan nggak gampang ngejudge orang berdasarkan latar belakang mereka nih. Gue belajar kalau setiap budaya punya sisi keren dan sisi anehnya masing-masing. Gue jadi merasa jadi warga dunia yang punya dua rumah. Satu di hati, of course Indonesia, dan satu di kenyataan sehari-hari, Jerman. Jadi begitulah 9 tahun gue di Jerman. Aduh, gue curhat banyak banget nih. Gue berubah dari pemuda yang nggak agak labil dan santai banget jadi manusia yang efisien, jujur, mandiri, dan sangat protektif sama waktu tidurnya. Gue suka banget tidur. Emang sih, kadang gue kangen banget sama keramaian dan keramahan Indonesia yang nggak ada tandingannya. Tapi gue juga nggak bisa ngelepasin ketenangan dan keteraturan yang gue dapat di sini, di Jerman. Perjalanan mental ini berharga banget dan gue rasa pindah ke luar negeri emang cara terbaik sih buat kenal sama diri sendiri lebih dalam lagi. Siap buat 9 tahun berikutnya? Kita lihat nanti. Dan yang penting sekarang gue mau lanjutin minum teh gue dulu sebelum matahari musim dingin hilang diculik awan mendung. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar ya kalau lo punya request tema tertentu seputar Ausbildung, pendidikan di Jerman, atau studium, atau sekedar say hi. Boleh tulis di kolom komentar. Gue juga buka YouTube membership, join juga YouTube membership di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Makasih udah temen dengerin gue curhat. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.